Kali ini kita mau bahas soal bikin RESTful API di Node.js. Sebenarnya belum terlalu lama sih pakai ini, jadi bareng-bareng ngulik aja. Atau yang mau kita lakuin di sini sih bikin REST sederhana aja dulu, pakai MySQL database-nya, belum pakai MongoDB. Yang nantinya project ini bakal kita lanjutin buat dipakai di Vue.js. Jadi kliennya nanti pakai Vue.js. Sabar, jadi teman-teman bakal praktik juga pakai Vue.js-nya kayak gimana. Jadi langsung saja kita bakal mulai projectnya dulu. Uh, jadi kalau misalnya buat teman-teman yang udah jago sih kayaknya nggak perlu ngikutin sih, tapi nggak apa-apa lah. Boleh nge-share kalau udah. Oke, mungkin kita mau coba bikin projectnya dulu aja kali ya. Di sini kita bakal pakai Node.js. Jadi teman-teman pastiin dulu udah nginstal Node.js-nya. Kalau belum, bisa ngakses di nodejs.org. Ya, kalau belum teman-teman bisa install dulu Node.js-nya. Terus kalau misalkan belum pernah pakai Git SCM, mulai sekarang baru pakai aja. Kalau misalkan teman-teman ngodingnya di Windows. Kalau misalkan udah di Linux atau di macOS nggak perlu sih, udah ada terminalnya, udah ada Git. Jadi tinggal pakai itu. Ya, yang penting sih ini aja dulu, Node.js sama Git. Pastiin dulu udah install. Kalau udah, nanti kita bakal initiate projectnya dulu lewat terminal. Teman-teman bebas sih naruhnya di mana aja untuk kali ini, nggak perlu di kayak PHP di dalam htdoc atau di dalam triple w, bebas naruhnya di mana aja. Di sini saya bakal masuk ke directory code, terus ada folder node, jadi mau bikin projectnya di sana. Dan di sini mau bakal bikin folder baru. Ini kelihatan nggak fontnya? Coba digedein lagi aja kali ya. Fontnya jadi 20. Oke. Di sini kita bakal bikin folder baru, namanya apa ya? Express. Hmm, soalnya di sini udah ada contohnya sih, X MySQL. Mungkin di move dulu contohnya ya. Jadi di sini kita bikin folder namanya xMySQL, Express MySQL. Oke. Kita bisa tekan enter, kemudian kita masuk ke folder yang baru aja kita buat, cd xMySQL. Nah, di sini kita bakal ngelakuin perintah initiate terlebih dahulu, dan pastikan teman-teman udah nginstal Node Package Manager. Node Package Manager-nya, npm-nya. Di sini kita pakai versi 6.13, atau misalkan teman-teman baru download di nodejs.org-nya itu pakai aja yang LTS. Di sini juga dia rekomendasiin banget karena supportnya lebih apa ya? Lebih lama ketimbang versi biasanya. Oke. Um, jadi kita masuk aja dulu di foldernya. Udah ya. Di xMySQL. Di sini kita initiate dulu pakai init, npm init. Nanti di sini kita suruh buat bikin folder projectnya. Oke, nama projectnya di sini mau pakai nama apa? Semisal x MySQL kayak gini. Tekan enter. No longer oh ya, nggak boleh pakai kapital. Oke, jadi kalau misalkan mau pakai nama yang sama, ya udah tinggal tekan enter aja. Defaultnya bakal ngikutin yang ada di dalam kurung. Um, kita tekan enter aja deh. Untuk versinya karena baru mulai, kita pakai versi 1 aja. Descriptionnya di sini kita mau bikin Node.js project with MySQL Express gini.
Entry pointnya teman-teman bebas sih pakai index.js atau pakai nama lain, tapi di sini kita mau pakai server.js karena biasanya kalau misalkan pakai Express pakai file ini sih buat ngatur entry pointnya atau misalkan nentuin route. Intinya file indeksnya itu di sini. Oke, server.js. Untuk test comment karena kita nggak mau pakai yang macem-macem, kita bikin yang biasa aja. Oke, jaringan aman. Kita mau pakai yang biasa aja. Balik lagi sini dong. Text comment, git repository belum pakai. Keywords di sini kita pakai node, terus express. Terus kita juga bakal pakai MySQL. Oh ya, nanti juga Squealize. Kita juga bakal pakai ORM itu. Terus kita bakal ngatur course-nya juga. Jadi mungkin tagnya kayak gini aja. Keyword untuk author kasih nama teman-teman pakai, mau nama apa aja. Dan license-nya ya default aja kita ngikutin ya sih. Atau misalkan teman-teman punya license lain, MIT, Apache atau GPL atau license lainnya bisa teman-teman ikuti pakai aja. Oke. Nanti hasilnya kita bakal bikin file package.json kalau nggak salah. Isinya bakal kayak gini, name, version, terus entry point-nya juga, keyword udah pakai, author, license. Kalau misalkan udah siap, kita tekan enter, yes. Yang tadi kita buat sebenarnya ini hasilnya package.json. Jadi di sini kita ngegenerate file ini. Sisanya kita bakal install beberapa package yang bakal kita pakai. Itu jelas nanti kita pakai Express, terus pakai Squealize buat ORM. Terus kita pakai package MySQL 2 sama body parser buat ngirim parameter di dalam request. Kemudian pakai course juga. Package-package yang bakal kita install di sini itu balik lagi ya tadi, npm install Express, kemudian Squealize, MySQL 2, body parser, terus course. Oke. Jadi buat install package di Node.js kayak gini. Tekan enter dan pastiin buat install kayak gini teman-teman kudu connect ke internet sih. Jadi lumayan tunggu aja proses downloadnya. Oke, kalau udah berhasil nanti prosesnya kayak gini. Jadi yang pertama teman-teman masuk dulu, bikin folder projectnya dulu. Nanti ngetikин npm init, terus nentuin nama aplikasinya, terus versi, license, author, dan lain-lainnya. Nanti dilanjutin kayak gini teman-teman, install Express, Squealize buat ORM-nya supaya si Express ini bisa connect ke MySQL. Terus kita pakai body parser buat kirim-kirim parameter di request-nya nanti. TRS-nya, terus nanti course buat autorisasi, buat ngamanin API-nya itu sendiri sih. Jadi allow content dan lain-lainnya dia diatur di situ untuk course. Oke, kalau udah kita buka projectnya di dalam Visual Studio Code lagi. Kalau misalkan ini kualitasnya kurang bagus, dilanjutin buat bikin full course-nya sih. Ini project Vue.js. Oke, di sini. Oke. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman berhasil install package tadi, itu bakal muncul di sini dependencies. Ibaratnya di dalam project ini apa sih yang dibutuhin? Di sini kita butuhin body parser, butuhin Express, MySQL, Squealize gitu. Jadi tinggal nanti kalau misalkan teman-teman clone di GitHub, di Git, terus di
bukan situs-situs hub-hub lainnya. Oke. Em, Nanti tinggal masuk ke sini terus ngetikin perintah npm install, nanti otomatis dependensi yang dipakai bakal diinstal. Nggak perlu lagi kita kayak tadi nentuin satu persatu package-nya. Selanjutnya kalau udah nginstal, teman-teman kita bikin satu folder buat entry point-nya atau kayak file indexnya di dalam PHP. Kita mau bikin dengan nama filenya itu server.js karena oke, nanti pas npm init juga kan tadi dimintai buat entry point, buat nentuin entry point filenya di mana. Secara default sih dia ngasih file nama index.js, tapi karena di sini kita mau pakai file dengan nama server.js, ya kita pakai server.js. Oke. Kalau udah, kita bisa buka di sini, dan yang perlu kita lakuin adalah kita import beberapa package yang bakal kita pakai. Kita mau pakai Express, kita masukin ke dalam variable Express. Dan untuk memanggil package Expressnya sendiri, kita pakai require. Kita panggil Expressnya. Kemudian kita juga bakal pakai body parser, di mana body parser ini ibaratnya mempermudah untuk kita ngolah request yang dikirim oleh klien. Oke, require body parser kayak gini, package-nya body parser. Dan yang terakhir kita bakal pakai course-nya. Oke, course-nya di sini require course juga. Oke. Kayak gini, kita ngimport beberapa package yang mau kita pakai dulu. Oke, yang pertama kita nginisiat dulu. Kita pakai, mungkin bahasanya nginisiat kayaknya. Kita mau pakai Express-nya. Kita masukin ke dalam objek app nantinya. Jadi variable app ini bakal nyimpan objek Express kayak gini. Terus kita bakal config buat course-nya. Di sini kita bikin whitelist, di mana whitelist ini kayak originnya. Teman-teman mau pakai klien di domain apa aja yang bisa ngakses si REST API-nya ini. Nanti di dalam Vue.js itu kita mau pakai localhost juga dengan port 8081. Jadi port ini tuh bukan port milik si server.js-nya, tapi file milik si kliennya. Oke. Jadi ya klien yang bisa ngakses server.js itu yang punya domain localhost dengan portnya itu 8081. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nambahin lagi, tinggal pakai aja di sini. Yep. Di sini kita pakai tipe data array jadi bisa banyak. Oke, selanjutnya di sini kita bikin course optionnya. Jadi konfigurasi dulu di course itu ada apa aja. Di sini kita masukin property origin, di mana di dalam originnya itu kita bikin function. Oke, kita bikin parameter callback sama originnya, dan di sini kita ngecek kalau misalkan ada data whitelist di atas. Oke, index of origin itu bukan -1 atau origin kayak gini. Atau misalkan kalau misalkan teman-teman mau bisa ngakses kayak di tools kayak Postman, terus kayak server to server, di sini dikasih option lagi sih ditambahin origin. Nah, kalau misalkan whitelist ini index of origin, sebenarnya dia manggil dari sini, dia nentuin klien mana aja yang bisa make RESTful API-nya ini. Oke, di sini kita ngasih responnya null, true, atau kalau misalkan di sini ada salah, kita bikin else, callbacknya itu di sini pakai objek error, isinya not allowed.
by course. Jadi kalau misalkan originnya itu nggak termasuk yang ada di sini, kita bakal ngeblok. Jadi nggak boleh ngakses ke sini. Oke. Dan buat makainya gampang banget. Tinggal kita panggil objek app-nya. Objek app ini udah dimiliki oleh Express. Jadi di sini kita pakai use, terus kita panggil course-nya, dan di dalam course ini kita masukin variabel dari si course option. Gitu. Oke. Nah, kayak gini buat make course. Terus selanjutnya kita mau pakai body parser buat initiate. Jadi si server ini bisa nerima parse data atau parse request dalam bentuk mungkin application JSON kayak gitu, sama form URL encode. Oke, jadi bisa bentuknya form URL encode supaya bisa kayak apa ya, ngupload gambar di dalam form. Itu pakainya kayak gini. Dia format content type-nya itu URL encode. Apalagi ya kayak application JSON. Jadi kita nentuin di sini. Oke. Cara pakainya itu gampang banget. Di sini balik lagi di dalam use kita pakai body parser. Kemudian kita pakai buat JSON. Dan kita juga mau pakai yang bisa nerima URL encode. Nah, supaya URL encode ini bisa berisikan multi atau kayak nested object, di sini kita pakai property extend atau option action bernilai true. Oke. Jadi modelnya kayak gini. Oke. Apa lagi? Mungkin buat ngecek URL sederhana aja kali ya. Di sini mau bikin sampel route. Nah, bikin route-nya gampang banget. Di sini kita manggil app. Lagi-lagi app ini udah pakai objeknya si Express ya, gitu. App. Di sini kita pakai get karena mau pakai method get. API endpoint-nya pakai slash atau root. Kemudian di sini kita kasih parameter request sama respon. Oke, bikin function. Nah, responnya nanti bentuknya itu JSON, dan JSON ini bakal munculin message apa ya? Welcome to MySQL. Ngomong-ngomong X tuh udah kayak nginget mantan. Oke, nah tinggal ngaktifin si rootnya atau servernya ini. Kita bikin portnya dulu. Di sini kita masukin ke constant, dan isinya itu kalau ada di file konfigurasi di dalam port ya kita mau pakai itu. Kalau nggak ada ya kita bisa deklarasiin langsung 8080 kayak gini. Jadi port yang mau dipakai di dalam Node.js ini yaitu 8080. Nah, buat ngaktifin kita panggil method listen-nya port kayak gini. Oke, variable port maksudnya kita ngaktifin server listen portnya itu pakai port yang udah kita deklarasiin di sini. Dan pada saat berhasil menjalankan, oke, di sini kita pakai function arrow function. Di sini kita bikin console log yang outputnya itu server is running on localhost pakai port 8000 kayak gini. Tapi karena nilai portnya ini bisa dinamis, di sini kita ganti aja pakai kayak manggil variabel gitu, port gini. Nah, syaratnya supaya bisa pakai kayak gini di dalam string itu pakai backtick atau pakai template string di dalam JavaScript. Dan kalau misalkan teman-teman masih belum paham JavaScript-nya, ada beberapa video JavaScript basic di channel YouTube ID Stack.
teman-teman bisa kunjungin di sana. Jangan lupa buat like, kalau bermanfaat bisa share, um, ya supaya lumayan dapat pulsa, jangan di download. Oke. Buat file server.js kayak gini aja dulu sederhananya. Kita import Express, body parser, course, kita konfigurasi, kita bikin objek Expressnya dulu, terus kita mau ngimplementasiin course-nya jadi klien yang bisa ngakses nanti localhost dengan port 8081. Terus juga di sini kita ngaktifin si object express ini, ngaktifin course, ngaktifin body parser dengan yang bisa nerima request JSON sama URL encode. Terus di sini kita coba bikin API endpoint di rootnya. Nanti responnya itu JSON dengan message, terus isinya string welcome to MySQL. Oke, dan di sini buat ngaktifin si servernya. Kalau misalkan kita coba buka ya di Firefox, kita jalanin dulu. Nah, nyalain aplikasi Node.js. Di sini gampang banget, tinggal panggil node, kelihatan gak sih? Pakai ini aja. Nah, buat ngaktifinnya gampang banget, pakai node, terus manggil filenya server.js. Kita tekan enter. Nah, kalau misalkan teman-teman baru make, nanti ada muncul pop-up Windows alert sih buat pengguna Windows. Allow akses aja. Nah, nanti coba deh di browser kita ngakses URL ini ya. Kita coba akses gunakan. Salah. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah muncul responnya, itu welcome to XMySQL. Oke. Di mana hasilnya itu dia dari sini. Ya sebenarnya di sini nyontoin dulu si server node-nya itu udah berhasil. Jadi si express-nya itu udah berhasil jalan. Oke. Oh ya, tadi MySQL-nya pakai apa? Kalau misalkan teman-teman udah nginstal kalau misalkan teman-teman udah nginstal Exam atau kayak WAM, itu bisa dipakai sih. Atau misalkan teman-teman makainya apa ya? Makainya make apa? Homestead atau install langsung service service apanya? Service MySQL-nya itu gampang banget. Tinggal pakai aja. Portnya sama. Oke, kecepatannya. Ya nanti bisa apa tuh? Bisa ngecek hasil save-nya. Bisa dilanjutin nanti. Kan kalau data lokalnya mau pakai domain gimana caranya? Tinggal bikin aja kayak whitelist-nya ya. Whitelist-nya di sini tinggal tentuin aja di sini domainnya mau pakai apa gitu. Karena di sini masih pakai localhost dan portnya nggak boleh sama, jadi dibedain. Jadi kalau misalkan teman-teman udah pakai domain sendiri ya pakai aja kayak gini. Gitu. Oke. Tapi ini yang di sini itu dipakai sama klien ya. Yang di whitelist ini buat kliennya. Nah, yang buat server ya di sini sih sebenarnya. Nanti kalau misalnya udah siap si Express sama si kliennya, kita mau pakai Vue.js juga, Vue CLI. Kalau udah ready, nanti kita coba praktekin ngupload ke Heroku, karena Heroku ini bisa gratis makanya. Gitu. Nah, kalau udah kita mau ngelanjutin gimana cara pakai ORM Sqlize ya. Sqlize. Nah, ya sebenarnya Sqlize ini sebenarnya ORM yang dipakai itu support bisa pakai Postgre, MySQL, SQLite atau Microsoft SQL Server. Oke.
Jadi kayak query buildernya. Kalau misalkan di Laravel itu udah kayak query buildernya gitu. Jadi kita pakai ini supaya ya query-nya sama buat buat database apa aja. Tapi buat MongoDB sih kayaknya nggak perlu sih, nggak perlu pakai Mongos ya. Kalau misalkan di MongoDB pakai itu, terus di sini juga bisa support kayak buat relasi gitu kan, ada belongs to, has one, has many, belongs to, hooks, transaction data types, banyak banget yang bisa dipakai di sini. Oke, kita lanjutin. Nanti source code ini juga bisa nanti di share juga, udah ada sih yang di GitHub. Jadi kalau misalkan kecepatan atau misalkan mau ngikutin apa namanya kursnya di sini bisa lanjutin. Oke, um, selanjutnya kita mau konfigurasi si Sqlize-nya dulu. Sqlize. Di sini kita mau bikin folder baru namanya app. Jadi di dalam app ini kita mau naruh controllers, naruh model, terus naruh config gitu di sini. Yang sebenarnya kalau misalkan di folder projectnya si Express ini atau make Node.js ini, strukturnya masih bebas banget. Jadi teman-teman mau makainya di luar semua, mau makai dimanapun, bebas aja asal pada saat nge-import itu path-nya bener ya gitu. Jadi bebas banget. Um, 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 um. Kita lanjutin. Di dalam app kita bikin apa ya, folder baru lagi aja buat config. Kelihatan nggak sih config gini? Di dalam config di sini kita mau bikin file baru namanya db config.js. Oke, db config.js kayak gini, yang isinya kita bikin modul exports. Modul exports ini artinya suatu parameter yang properti yang bisa diakses, objek yang bisa diakses buat file JS lainnya pada saat kita ngimport. Jadi kita pakai modul export gitu. Yang mau kita tambahin di sini properti host. Jadi host dari si database-nya di mana? Biasanya localhost kan. Terus user dari si database-nya biasanya root. Kalau misalnya teman-teman pakai user lain, nama usernya bebas, bisa ngikutin. Terus selain user pasti ada password, karena di sini cuman saya pakai WAM, pakai exam gitu, passwordnya nggak ada, jadi bisa dikosongin. Terus database-nya di sini kita mau pakai namanya apa ya, node underscore mysql aja kali. Sorry, oh ya, node mysql aja lah, node mysql. Oke. Terus dialek itu kita mau pakai bahasa atau query-nya siapa sih. Teman-teman bisa pakai Postgre, bisa pakai MySQL, bisa pakai SQLite. Fungsinya sih kayak gitu. Dia nentuin mau query-nya pakai siapa gitu. Pool. Nah, di sini ada kayak pool itu kayak apa ya? Request timeout. Enggak request timeout juga sih. Artinya time limit buat koneksi kayak gitu. Kalau misalnya ada error, ada idle, ada connect lagi, nyambung lagi kayak gitu. Di sini kasih nilai 5 aja, minimalnya 0, terus EQ nilainya 30.000 karena di sini kita satuannya second. Terus idle-nya kita kasih 10.000 aja. Oke. Nah, ini dipakai buat konfigurasi si Sqlize-nya ya. Oke. Jadi ini konfigurasi milik Sqlize atau ORM-nya tadi. Nanti di sini kita bakal pakai buat di indeks milik modelnya.
Kalau misalkan udah konfigurasi, nanti di dalam app ini kita bikin folder lagi, namanya models. Models ini ya yang bakal naro objek database-nya, objek table-nya gitu. Karena di sini contohnya nanti mau bikin kayak nyimpen data post gitu sih. Jadi kita mau bikin model post nantinya. Tapi sebelum itu kita bikin file index modelnya, di mana index yang bakal make si SQLize ini gitu. Oke, masih lanjut. Di sini di dalam filenya harusnya index.js. Index.js ini tadi mau lihat masih ada yang nonton gak sih? Oh, masih ada 10. Oke, karena masih ada yang nonton dilanjutin. Di dalam indeks sini kita bikin beberapa variable lagi. Itu buat dbconfig require, kita manggil konfigurasi yang tadi kita bikin ya, yang di sini dbconfig-nya. Dbconfig-nya kita panggil require karena dia berada di dalam beda folder, jadi kita keluar dulu, naik dulu satu folder dengan pakai titik-titik kayak gini. Jadi dia keluar dulu dari folder modelsnya, terus apa? Baru manggil nama file si dbconfig.js. Pak. Nah, gini .js. Ini konfigurasinya, konfigurasi yang baru dibuat tadi. Nah, untuk si SQLize-nya sendiri sih kita bikin objek lagi di sini pakai SQLize. Oke, kapital ya, pakai SQLize require. Nah, di sini baru nama si package-nya SQLize. Gini. Di sini kita bikin dua objek dari si SQLize. Jadi teman-teman mastiin jangan typo. Yang pertama yang pakai kapital itu nunjukin dia baru pakai objek si package-nya. Nah, nanti si SQLize yang kecil itu yang mau dipakai buat di modelnya gitu. Oke, ya baru aja mau dibahas ini pakai SQLize ya ORM-nya. Kayaknya videonya rada delayed. Oke, mau ngapain tadi ya? Oh, pakai SQLize. Nah, pakai SQLize-nya gini, new SQLize pakai kapital karena dia manggil objek yang di sini, new SQLize. Atau terus baru kita panggil dbconfig yang di atas. Nah, di sini kita masukin beberapa konfigurasi sih. Kita masukin konfigurasi untuk pertama itu untuk db-nya. Nah, properti db itu yang dipakai di dalam sini ya, kayak manggil db, terus manggil user, password, db, terus db config milik user, terus db config milik si password, terus db config milik config password. Nah, di sini baru kita bikin objeknya lagi buat manggil hostnya, dbconfig host gini. Oke, disesuaikan dia pakai kapital jadi pakai kapital juga host. Terus dialeknya mau pakai apa? Dialeknya di sini dbconfig dialek. Terus operator aliasis nilainya false. Nah, terus tadi poolnya nyesuaiin max, kita dapetin dari config si max pool max. Nah, kalau ini manggilnya ke pool dulu ya karena dia udah masuk objek pool.
nggak langsung kayak host, user, password, db dialect. Kita kan langsung manggil dbconfig titik nama variabelnya gitu, nama propertinya. Tapi kalau misalkan yang masuk dulu ke objek kayak gini, ke kurung kurawal, jadi kita masuk dulu ke pool terus baru propertinya max, terus di sini juga pasti ada minnya dong, dbconfig pool min, terus accure-nya. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman nggak pakai konfigurasi atau misalkan nginputin nilainya langsung di sini juga bisa sih gitu. Jadi opsional aja. Kalau misalkan kita pisahin di config-nya kan kita bisa aja pakai buat uh, apa? Pakai environment variable gitu. Susah amat ngomong. Pakai environment variable. Ini dipakai buat dbconfig pool. Pool min, terus idle juga dari dbconfig pool idle gitu. Oke, jaringan masih aman ya kayak gini. Oke, buat option SQLize-nya udah, tinggal kita bikin objek DB. Objek DB ini yang bakal kita pakai, atau misalkan kita maksudnya kita pakai di dalam model atau di luar dari si file index.js-nya ini. Kita masukin objek dari si SQLize yang pertama. Oke, pakai yang capital SQLize. Terus kita juga masukin yang SQLize kecilnya. SQLize kecil. SQLize. Nah, baru di sini kita apa ya, kayak ngonekin model yang mau make si ORM-nya ini. Nah, kita kan nanti mau bikin model buat post. Jadi gini, kita bikin buat objek si model itu dbPost. Oke, dbPost kayak gini. Nama dari si modelnya aja ya, mau pakainya apa. Nah, nanti kita itu mau bikin file di dalam folder yang sama di dalam models, itu pakai nama post model.js aja kayak gini. Nah, baru di sini kita ngaktifin, kita mau make si objeknya si SQLize-nya ini. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau nambahin lagi modelnya, tinggal masukin aja ke sini buat model-model lagi apa gitu. Oke, modul exports db. Nah, ini nanti pada saat kita mau pakai query-nya itu dari sini, dari file index ini db, terus post, terus pakai kayak find all, find, get, delete gitu, buat delete, kayak pokoknya kayak fungsi-fungsi CRUD-nya lah, fungsi-fungsi resource-nya. Itu teman-teman bisa akses aja dokumentasinya di situsnya SQLize. Mana ya? Browsernya mana hilang? Ya, pokoknya di dokumentasinya si SQLize. Oke, nah enaknya juga di dalam SQLize ini kita tuh bisa bikin migration-nya di dalam model itu langsung bikin migration-nya gitu. Jadi pada saat kita desain nih di dalam model itu ada apa aja di dalamnya, nanti pas kita nge-execute itu otomatis bakal bikin tabel baru gitu. Nah, contoh di sini kita bikin kan namanya post model.js ya, post model.js. Nah, di sini lagi-lagi kita pakai modul exports. Kita mau pakai SQLize-nya juga. Oke. Nah, di sini kita pakai row function. Jadi kita bikin kayak anonymous function-nya di dalam model exports, pakai parameter SQLize.
Nah, di sini kita bikin variabel post, pakai scrollize, kita akan definisiin define nggak gini cuy, define nama tabelnya post, jelas post. Terus di sini baru kita mau bikin kolom-kolomnya apa. Kayaknya sederhana aja sih, mau bikin title jenisnya itu string. Jadi kita pakai yang objek SQLize yang gede yang langsung ke package-nya string, karena itu konfigurasi yang mau bikin tabelnya di sana. Description, paling field description tipenya string lagi aja, SQLize string kayak gini. Itu di sini publish, tipenya SQLize boolean. Jadi kita juga bakal bikin status post ini publish atau belum gitu. Di dalam sini juga dia bakal otomatis bikin kolom ID-nya, terus bikin kayak timestamp, kayak create add sama updated add itu udah langsung ada. Jadi di dalam model ini itu ya sama aja, kita kayak bikin migration-nya langsung di sini gitu. Nah, terus di dalam SQLize juga kita bisa pakai kayak method create buat bikin resource baru, terus kayak bikin find kayak find or fail. Kalau misalkan di Laravel pakai ID itu ada pakai find by primary key by PK, terus find all buat kayak get. Kalau misalkan mau update ya pakai update, kalau misalkan mau hapus kita pakai destroy. Ya sama aja sih kayak ORM kayak gitu. Oke. Gitu sih, paling tinggal kita bikin apa ya, database-nya aja dulu kali ya. Nanti deh bikin-bikinnya dulu. Jadi di sini kita stepnya baru bikin model. Paling kita bikin bikin controllernya dulu. Jadi controller ini yang bakal nyediain datanya kayak buat find all, buat create, buat destroy, buat delete, kayak buat dibikin API endpoint-nya itu di sana. Nanti gampang deh buat Adonis. Kalau misalkan teman-teman pakai Adonis juga nggak jauh beda sih modelnya kayak gini. Jadi kayak apa namanya? Kalau misalkan teman-teman udah sedikit ada pengalaman pakai Express, pakai Node-nya, itu kalau misalnya mau pakai framework yang lain ya nggak masalah. Nantinya juga bisa ngikutin karena mirip-mirip juga sih kayak gitu. Gitu. Nah, paling buat Adonis bisa lah nanti dibikin videonya lagi. Oke, untuk model kayak gini tinggal bikin apanya, bikin controller. Kita mau bikin controller buat proses CRUD-nya. Kita bikin folder baru di dalam app controllers. Di dalam controllers kita bikin file baru namanya post controller.js. Oh, masih ada yang nonton, dikira udah ditinggal pak. Controller.js. Habis ini makan dulu aja kali ya. Nah, di sini kita bakal make si SQLize-nya. Jadi yang kita panggil sebenarnya si indeksnya sih, bukan kayak masing-masing modelnya. Karena nanti dari kita manggil si indeksnya itu baru kita kayak lanjut buat manggil masing-masing modelnya gitu. Di sini kita
panggil dulu buat objek B. Require, kita panggil nanti siaran ulangnya di upload ya. Apa sih mau ngapain? Oh ya, karena dia manggil file index secara otomatis, jadi kita nggak perlu lagi buat manggil kayak index.js gini gitu. Jadi langsung aja pakai const post. Kita mau pakai model postnya, kita masukin ke variable post, kita panggil db. Nah baru kan di sini kita manggil si property dari si index ini post, dan di dalam property ini dia manggil file post modelnya secara otomatis. Oke, nah nanti di sini kita kayak bikin apa ya, option gitu sih. Option ini dipakainya kayak buat apa ya, kayak nentuin where, like, kayak gitu-gitu. Ini juga punyanya si Schoolize dari si aliasnya si UP berarti. Oh di sini dia export. Oh iya, dia masuknya dari sini. Oke. Oke, di sini kita buat bikin method buat create. Gampang banget. Export create request res. Ini baru controllernya ya, belum kayak buat API endpointnya gitu. API endpointnya nanti kita bikin file routes khusus buat si masing-masing methodnya. Jadi di sini kita bikin aja dulu method-methodnya. Terus di sini kayak retrieve all, kita bikin find all, itu kayak get kalau misalkan di Laravel. Apa lagi? Oh ya, request sama responnya juga tetap kita pakai find by single gitu. Find single itu kita pakai find one, exports find one. Ini sih kayak nama method dari si controllernya aja. Teman-teman sepertinya bebas aja sih mau bikin nama method apa gitu. Kayak misalkan dimirip-miripin kayak Laravel, kayak bikin pakai find atau retrieve all-nya pakai get. Bebas aja find one di sini. Di sini kayak bikin pakai find gitu karena satu data. Terus apa lagi? Create udah, find all, terus find one, update update post. Nanti si key-nya itu pakai ID, with ID gitu ya. Jadi di sini kita bikin export update and request respond kayak gitu. Terus update, delete, buat delete, export, delete, biasa butuh request sama respon lagi. Terus apa lagi? Ngehapus semua post, jadi bisa juga kayak delete all posts gitu. Exports, delete all, metodenya ini aja namanya. Oke, request respon kalau butuh, kalau enggak ya bisa dikosongin. Terus di sini kita bakal contohin buat nyari post yang statusnya publish. Find all publish.
Udah, oh lain Captain. Export, find all published gitu aja nama metodenya. Oke. Kayak gini. Ini buat metode-metodenya di dalam post controller. Jadi nanti bikin buat create, find all, find one, buat update, delete, terus delete all, find publish. Jadi nanti masing-masing si resource-nya ini kita buatin route ya, gitu. Kita bikin buat proses create-nya aja dulu kali ya. Oke, di sini kita bikin validate dulu. Kalau misalkan inputannya kosong, kita tolak. Oke. Jadi kita ngecek dulu di sini if requestnya di dalam body, request body. Terus kita ngambil property title. Kalau misalkan nggak ada, kita bakal ngasih respon dengan statusnya itu 400. Oke, kode numbernya. Dan kita bakal kirim respon tersebut. Isinya itu content cannot be empty. Gitu. Cannot be empty. Return. Nah, kalau misalkan datanya ada, oke, baru kita akan proses create post. Jadi di sini kita mau pakai constant post. Kita bikin JSON-nya, title, request, body kita dapatin dari maksudnya kita ngambil data title-nya, kemudian kita juga bikin description, request body description, publish karena dia boolean, jadi kita ngecek aja langsung sih kayak body publishnya ada nggak gitu, data publishnya true nggak. Kalau nggak ada, kalau true kita bakal pakai nilai publishnya, kalau enggak ya kita kasih nilai false. Ini baru datanya nih, data yang kita dapetin dari si request, dari si body parsernya. Nah, buat buat ngelakuin query-nya, kita manggil si post ini, si objek post ini. Di sini kita panggil post. Terus pakai metodenya create. Create ini di metode dari si SQLize-nya. Terus data yang mau kita create itu dari mana? Nih dari post ini. Ini post yang kita tulis di sini, kita ngarah ke variable yang di atas create post. Nah, di sini kita mau bikin kayak apa? Promise-nya gitu. Kalau misalkan dia berhasil, di sini kita ngasih result-nya. Oke. Result-nya data. Oh ya, kita pakainya respon yang di atas ya tadi ya, respon. Terus kita bakal kirim hasil dari si result yang di atas. Atau kalau misalkan bingung, ini output pada saat create dimasukin ke data, nanti kita jadiin respon gitu. Nah, kalau misalkan ada error di sini ya kita mau bikin errornya 500 karena udah ada di dalam backend atau di sesi server ya. Kalau misalnya di sesi server kan dia dimulai dari angka 500 gitu. Message-nya di sini kita mau tampilin error message apa ini? Oh, bentar lagi habis. Message, kalau nggak ada message-nya ya kita kasih string aja kayak some or occurred while creating gitu the post. Gini. Jadi kalau misalnya ada errornya nanti kita pakai data dari error ini. Kalau misalnya nggak ada ya ini kita pakai string di sini yang nggak tahu errornya apa. Jadi teman-teman bisa
apa dari satu-satu. Oke gitu. Nah buat teman-teman yang mau ngikutin nanti atau misalkan mau dapetin infonya, jangan lupa em, follow juga dong di Instagramnya, atau misalkan teman-teman suka main di Facebook, like juga dong fanpage-nya gitu. Kalau misalkan mau tanya-tanya ya bisa di grup Telegram di @idstack. Nanti dilanjutin besok lagi, kan kita udah bahas em, bikin metode, bikin kontrolnya dulu. Nanti kita lanjutin sih buat masing-masing metodenya. Oke. Hmm. Oke, sampai jumpa di next streamingnya dengan judul yang sama. Oke.